Pernahkah kamu merasakan getaran halus di dalam tubuhmu? Seolah ada sesuatu yang tertidur, menunggu saat yang tepat untuk bangun? Bukan sekadar emosi, bukan pula sekadar imajinasi. Di banyak tradisi kebijaksanaan kuno, getaran itu diyakini sebagai energi kehidupan yang bersemayam di dasar kesadaran manusia. Sebuah kekuatan yang, jika terbangun, mampu mengubah cara seseorang memandang diri, dunia, dan Sang Pencipta kehidupan itu sendiri. Energi itu dikenal dengan satu nama yang sering disalahpahami, Kundalini. Namun berhenti sejenak. Jangan bayangkan hal ini sebagai sesuatu yang mistis tanpa arah, atau praktik sembarangan yang menjauhkan manusia dari keseimbangan batinnya. Justru sebaliknya, para bijak kuno memahami bahwa di dalam diri manusia ada amanah besar. Potensi ruhani yang harus dikelola dengan adab, kesadaran, dan kebersihan niat. Tidak semua pengetahuan diturunkan untuk konsumsi massal. Sebagian disimpan, disamarkan, bahkan disalahartikan, agar hanya mereka yang siap yang berani mendekat. Dalam video ini, kita tidak akan membahas Kundalini sebagai sensasi atau kekuatan pamer spiritual. Kita akan menyelaminya sebagai mekanisme kesadaran, sebagai simbol perjalanan batin manusia dari dorongan rendah menuju kejernihan jiwa. Kita akan membuka tabir mengapa energi ini selalu digambarkan sebagai ular yang melingkar, mengapa ia tidur, dan mengapa kebangkitannya sering disebut berbahaya. Bukan karena ia jahat, tetapi karena manusialah yang sering terburu-buru. Kita akan menelusuri jejaknya dalam teks-teks kuno, makna filosofisnya, hingga bagaimana konsep ini bersinggungan dengan disiplin batin, pengendalian diri, dan kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, tanpa fanatisme, tanpa klaim kebenaran tunggal. Jika kamu merasa pembahasan seperti ini penting untuk dibagikan, tekan tombol like, berlangganan channel ini, dan bagikan video ini kepada mereka yang juga sedang mencari makna di balik diri mereka sendiri. Dukunganmu membantu channel ini terus membuka ruang-ruang pengetahuan yang jarang disentuh. Sekarang, tarik napas perlahan. Karena apa yang akan kita bahas selanjutnya bukan sekadar pengetahuan, tapi cermin untuk mengenali siapa dirimu sebenarnya. Jika kita menelusuri sejarah peradaban kuno, ada satu pola yang selalu berulang. Pengetahuan tentang energi batin tidak pernah diajarkan secara terbuka. Ia diwariskan dari mulut ke telinga, dari guru ke murid, dari jiwa yang matang kepada jiwa yang siap. Energi Kundalini pertama kali dikenal luas melalui naskah-naskah kuno di wilayah lembah Indus, Himalaya, dan peradaban Timur kuno. Namun jejak konsepnya jauh lebih tua daripada nama itu sendiri. Dalam teks-teks Upanishad, Tantra kuno, dan manuskrip yang telah dimakan usia, Kundalini digambarkan sebagai kekuatan laten, potensi kesadaran yang melilit di dasar eksistensi manusia. Simbol ular bukan dipilih secara sembarangan. Dalam banyak peradaban, ular melambangkan kebijaksanaan, regenerasi, dan kekuatan yang sunyi, namun mematikan jika disalahgunakan. Ia tidak menyerang tanpa sebab. Ia bangun hanya ketika terganggu. Menariknya, konsep serupa tidak hanya ditemukan di satu budaya. Di Mesir kuno, simbol ular yang naik di tulang belakang Firaun melambangkan kesadaran ilahi. Di Yunani, tongkat Hermes dengan dua ular yang melilit mencerminkan keseimbangan energi. Bahkan dalam tradisi Nusantara, dikenal konsep tenaga dalam, daya rasa, dan ilmu sejati, yang intinya bukan kekuatan fisik, melainkan penguasaan diri dan kejernihan batin. Lalu muncul pertanyaan besar. Mengapa pengetahuan ini seolah menghilang, disalahpahami, atau bahkan ditakuti? Jawabannya sederhana, namun dalam. Karena tidak semua manusia siap memikul konsekuensi kesadaran yang lebih tinggi. Ketika pengetahuan batin dipisahkan dari adab, dari pengendalian nafsu, dari kebersihan hati, ia berubah dari cahaya menjadi api yang membakar. Para filsuf dan sufi memahami satu hal penting. Energi batin mengikuti kualitas jiwa. Jika jiwa dipenuhi ambisi, kesombongan, dan keinginan menguasai,
maka energi apapun yang bangkit akan memperbesar kegelapan itu. Inilah sebabnya mengapa banyak guru memilih diam, dan banyak naskah ditulis dengan simbol, teka-teki, dan bahasa berlapis. Seiring berjalannya waktu, dunia modern mereduksi Kundalini menjadi sensasi, teknik instan, atau bahkan hiburan spiritual. Padahal bagi para bijak, ini adalah perjalanan panjang penyucian diri, bukan jalan pintas. Bukan pula sesuatu yang dikejar, melainkan sesuatu yang datang ketika manusia telah siap. Di titik inilah banyak orang tersesat. Mereka membangunkan sesuatu yang seharusnya ditunggu, tanpa membangun fondasi batin yang kokoh. Maka lahirlah mitos, Kundalini berbahaya, membuat gila, menghancurkan hidup. Padahal yang berbahaya bukan energinya, melainkan ketidaksiapan manusianya. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengajak kamu untuk berinteraksi sebentar. Tulis di kolom komentar, video ini sampai ke kota mana kamu menontonnya. Biarkan energi pengetahuan ini terhubung dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kesadaran ke kesadaran berikutnya. Pada bagian selanjutnya, kita akan mulai membuka lapisan inti. Apa sebenarnya Kundalini itu? Di mana tempatnya? Dan mengapa ia selalu dikaitkan dengan perjalanan manusia dari bawah menuju ke atas, bukan secara fisik, tapi secara kesadaran. Bayangkan sebuah api kecil yang tersembunyi di dalam tanah. Ia tidak terlihat, tidak terasa panas, namun di sanalah seluruh potensi pembakaran tersimpan. Jika api itu dinyalakan secara sembarangan, tanah bisa retak dan membakar sekitarnya. Namun jika dipandu dengan benar, api itu mampu menghangatkan, menerangi, bahkan menghidupkan. Begitulah para bijak menggambarkan energi Kundalini. Kundalini bukanlah energi asing yang masuk dari luar. Ia bukan makhluk gaib, bukan pula kekuatan yang dipanggil melalui mantra tanpa pemahaman. Ia adalah potensi kesadaran bawaan yang sejak awal penciptaan sudah ditanamkan dalam diri manusia. Para guru kuno menyebutnya tertidur, karena ia tidak aktif pada kebanyakan manusia, bukan karena ia lemah, tetapi karena manusia lebih sibuk menghabiskan energinya pada dorongan-dorongan rendah, ketakutan, amarah, syahwat, dan keinginan untuk diakui. Secara simbolik, Kundalini digambarkan berada di dasar tulang belakang. Namun ini bukan peta anatomi fisik, ini adalah peta kesadaran. Dasar melambangkan lapisan kesadaran paling primitif, tempat insting bertahan hidup, ego, dan nafsu bersemayam. Selama manusia hidup hanya untuk reaksi-reaksi ini, energi tersebut tetap melingkar, diam, menunggu. Ketika seseorang mulai mengendalikan dirinya, bukan menekan tetapi memahami, sesuatu mulai berubah. Energi yang sebelumnya tersebar keluar mulai berbalik ke dalam. Seperti sungai yang berhenti bocor ke segala arah, lalu mengalir menuju satu tujuan. Inilah awal dari apa yang disebut kebangkitan, meski sebenarnya tidak ada yang bangun. Yang ada hanyalah kesadaran yang naik tingkat. Para bijak membagi perjalanan ini ke dalam pusat-pusat kesadaran yang sering disebut cakra. Namun jangan terjebak pada visualisasi warna atau sensasi. Cakra bukan roda bercahaya. Ia adalah kualitas batin. Ketika kesadaran seseorang terjebak pada ketakutan, pusat bawahnya mendominasi. Ketika ia dipenuhi amarah dan ambisi, pusat kekuatan ego menguasai. Ketika ia mulai jujur, welas asih, dan jernih dalam berpikir, energi secara alami bergerak naik. Inilah rahasia yang jarang dibicarakan. Kundalini tidak naik karena dipaksa, tetapi karena diselaraskan. Ia mengikuti adab batin. Ia patuh pada kejernihan niat. Semakin seseorang memperbaiki akhlak, disiplin diri, dan kejujuran terhadap dirinya sendiri, semakin terbuka jalur kesadarannya. Banyak orang bertanya, bagaimana rasanya? Jawabannya tidak pernah sama. Bagi sebagian orang, ia terasa seperti keheningan yang dalam. Bagi yang lain, kejernihan berpikir yang tak biasa. Ada pula yang merasakannya sebagai keteguhan hati,
Tidak mudah goyah oleh pujian atau hinaan. Sensasi bukan ukuran. Perubahan karakterlah tandanya. Disinilah banyak pencari keliru. Mereka mengejar pengalaman, bukan transformasi. Padahal pengalaman datang dan pergi, sementara perubahan jiwa menetap. Para bijak selalu menekankan, jika energimu naik, tapi egomu ikut membesar, maka yang bangkit bukan kesadaran, melainkan kesombongan yang dibungkus spiritualitas. Semakin dalam seseorang menyelami pembahasan Kundalini, semakin banyak pula kabut yang muncul. Ada yang menganggapnya sebagai kekuatan supranatural instan. Ada yang menuduhnya sebagai sumber kegilaan. Ada pula yang mengklaim telah membangunkannya hanya karena mengalami sensasi tertentu. Disinilah letak ujian terbesar, membedakan kebangkitan kesadaran dari jebakan ilusi batin. Salah satu kesalahpahaman terbesar adalah anggapan bahwa Kundalini harus selalu disertai gejala dramatis, getaran hebat, panas menjalar, penglihatan aneh, atau ledakan emosi. Padahal para bijak sejak dulu sudah mengingatkan, tubuh dan pikiran bisa bereaksi, tetapi reaksi bukan tujuan. Banyak reaksi muncul hanya karena sistem saraf yang kaget, bukan karena kesadaran yang matang. Ada paradoks besar di sini. Semakin seseorang terobsesi pada naiknya energi, justru semakin ia terikat pada lapisan bawah kesadaran, lapisan ego yang ingin merasa spesial. Energi batin sangat peka terhadap niat. Ia seperti air jernih. Jika wadahnya kotor, air itu tidak akan menjadi suci hanya karena namanya spiritual. Mitos lain yang sering muncul adalah anggapan bahwa Kundalini bertentangan dengan ketenangan jiwa atau kepasrahan kepada Tuhan. Ini keliru. Dalam pemahaman yang lebih dalam, Kundalini bukan tentang aku menjadi kuat, tetapi tentang aku menjadi bening. Ketika ego melemah, kesadaran justru menguat. Ketika keakuan mereda, rasa tunduk dan takzim terhadap kehendak yang maha tinggi semakin terasa, tanpa harus banyak kata. Ada pula ketakutan bahwa Kundalini bisa merusak hidup. Ketakutan ini muncul bukan tanpa sebab. Sejarah mencatat banyak orang yang memaksakan latihan batin tanpa fondasi etika dan keseimbangan hidup. Akibatnya, yang terguncang bukan energi ilahi, melainkan psikis manusia itu sendiri. Ibarat membuka pintu bendungan tanpa memperkuat tanah di sekitarnya. Air bukan musuh, tapi kelalaian manusialah yang membawa bencana. Fakta yang jarang dibahas adalah ini. Banyak orang mengalami kebangkitan Kundalini tanpa pernah menamainya demikian. Mereka menjadi lebih tenang, lebih sadar, tidak mudah terseret hawa nafsu dan memiliki kepekaan nurani yang tajam. Tidak ada klaim, tidak ada pamer. Bahkan seringkali mereka sendiri tidak merasa istimewa. Justru inilah tanda paling kuat, kesadaran yang naik selalu disertai kerendahan hati. Ada juga pandangan alternatif yang mengatakan bahwa Kundalini hanyalah simbol psikologis. Namun para bijak tidak pernah memisahkan batin dan realitas. Bagi mereka, psikologi adalah bayangan dari realitas yang lebih halus. Apa yang terjadi di dalam jiwa akan memantul ke tubuh, pikiran, dan cara seseorang berinteraksi dengan dunia. Maka pertanyaannya bukan lagi, apakah Kundalini itu nyata? Pertanyaannya adalah, apakah aku sudah cukup jujur dan siap untuk menampung kejernihan yang lebih tinggi? Karena semakin terang cahaya yang masuk, semakin jelas pula bayangan diri yang selama ini tersembunyi. Inilah sebabnya perjalanan ini sering terasa berat. Bukan karena energinya keras, tetapi karena ia tidak bisa dibohongi. Setelah memahami bahwa Kundalini bukan sesuatu yang dipaksa, bukan pula kekuatan untuk dipamerkan, maka pertanyaan paling penting muncul, apa yang bisa dilakukan secara nyata, sederhana, dan aman? Jawabannya justru mengejutkan. Praktik paling dalam seringkali terlihat paling biasa. Langkah pertama bukanlah latihan napas rumit atau ritual khusus, melainkan penataan niat dan adab batin. Setiap energi mengikuti arah niat. Ketika seseorang melatih dirinya untuk jujur kepada Tuhan, kepada sesama, dan kepada dirinya sendiri, maka kesadaran mulai stabil. Kejujuran batin ini adalah fondasi
Tanpanya, semua teknik hanyalah hiasan luar. Praktik kedua adalah pengendalian diri dalam hal-hal kecil. Cara makan, cara berbicara, cara bereaksi. Energi batin bocor bukan karena dosa besar semata, tetapi karena kebiasaan reaktif yang terus-menerus. Menahan diri untuk tidak langsung bereaksi saat marah, memilih diam saat ego ingin menang, atau menunda kesenangan yang tidak perlu. Semua itu adalah latihan nyata. Setiap kali seseorang mampu menguasai dorongan rendah, jalur kesadaran menguat dengan sendirinya. Latihan ketiga adalah keheningan sadar. Bukan meditasi dengan target pengalaman, tetapi duduk atau diam sejenak setiap hari untuk menyadari napas dan keberadaan diri. Tidak perlu membayangkan apapun. Tidak perlu memaksa pikiran kosong. Cukup menyadari, aku hadir, aku bernapas. Keheningan seperti ini membersihkan kebisingan batin, dan di sanalah energi mulai tertata secara alami. Keempat, menjaga keseimbangan hidup. Banyak orang jatuh karena mengira spiritualitas berarti menjauh dari dunia. Padahal justru sebaliknya. Tubuh harus dijaga, pekerjaan harus ditunaikan, keluarga harus diperhatikan. Ketika hidup tidak seimbang, energi batin pun kacau. Para bijak selalu hidup sederhana, membumi, dan bertanggung jawab. Itulah perlindungan terbaik dari gangguan batin. Kelima, hindari membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Kundalini bukan perlombaan. Setiap jiwa memiliki waktu, beban, dan takaran masing-masing. Membandingkan diri hanya memberi makan ego halus yang menyamar sebagai pencarian spiritual. Ada satu prinsip penting yang sering dilupakan. Jika suatu latihan membuatmu semakin angkuh, gelisah, atau menjauh dari akhlak baik, maka hentikan. Energi yang selaras selalu melahirkan ketenangan, kasih, dan kejernihan, bukan kegaduhan batin. Perubahan yang sejati biasanya terasa sunyi. Kamu mungkin tidak merasa naik level, tapi orang-orang di sekitarmu mulai merasakan perbedaan. Ucapanmu lebih terjaga, reaksimu lebih matang, dan kehadiranmu menenangkan. Itulah tanda bahwa energi di dalam dirimu mulai menemukan jalurnya. Pada akhirnya, pembahasan tentang energi Kundalini bukanlah tentang sesuatu yang harus dibangkitkan, dikejar, atau dibuktikan. Ia adalah cermin yang memantulkan sejauh mana manusia telah mengenal dirinya sendiri. Kita telah melihat bahwa Kundalini bukan sekadar konsep mistis dari masa lalu, bukan pula kekuatan rahasia yang hanya dimiliki segelintir orang. Ia adalah bahasa simbolik tentang perjalanan kesadaran manusia, dari dorongan paling rendah menuju kejernihan batin yang lebih tinggi. Kita belajar bahwa pengetahuan ini sejak dahulu dijaga dengan sangat hati-hati. Bukan karena ingin dimonopoli, tetapi karena kesadaran yang tinggi menuntut tanggung jawab yang tinggi pula. Tanpa adab, tanpa pengendalian diri, tanpa kejujuran batin, apapun yang bangkit di dalam diri manusia hanya akan memperbesar apa yang sudah ada. Jika yang ada adalah kegelisahan, maka kegelisahan itulah yang menguat. Jika yang ada adalah kesombongan, maka kesombongan itulah yang naik ke permukaan. Namun sebaliknya, jika seseorang menata niatnya, menjaga keseimbangan hidupnya, dan membersihkan batinnya sedikit demi sedikit, maka perubahan terjadi dengan cara yang hampir tak terasa. Tidak dramatis, tidak berisik, tapi dalam. Ia menjadi lebih sadar sebelum berbicara, lebih tenang saat diuji, dan lebih rendah hati saat dipuji. Inilah buah sejati dari energi yang selaras. Mungkin inilah rahasia terbesar yang jarang diucapkan. Kesadaran tidak membuat manusia merasa lebih tinggi dari orang lain, tetapi membuatnya sadar betapa kecil dirinya di hadapan kehendak yang maha mengatur. Energi Kundalini, dalam makna terdalamnya, bukan tentang menjadi lebih, melainkan tentang menjadi jernih. Dan kejernihan selalu menuntun manusia pada rasa tunduk, syukur, dan tanggung jawab, bukan pada klaim dan kebisingan spiritual. Sekarang saya ingin meninggalkan kamu dengan satu pertanyaan, dan biarkan pertanyaan ini bekerja di dalam dirimu.
Apakah yang sedang kamu cari sebenarnya kekuatan atau ketenangan? Jika video ini memberi manfaat, jangan lupa like, berlangganan channel ini, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang belajar memahami dirinya sendiri dengan cara yang lebih bijak. Tulis juga pandanganmu di kolom komentar. Apa makna kesadaran bagimu sejauh ini? Kita akan terus membuka lapisan-lapisan pengetahuan yang sering disalahpahami, bukan untuk menggurui, tetapi untuk mengingatkan bahwa jalan terdalam selalu dimulai dari dalam diri. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.